Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Miss Marvel episode 1 dan 2. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh LRB, dibintangi oleh Iman Vellani, Risha, Shagar Shaikh, Yasmin Fletcher, dan nama besar lainnya. Miss Marvel merupakan film serial terbaru Marvel yang menampilkan Kamala Khan sebagai superhero muslim pertama Marvel Cinematic Universe. Film serial Miss Marvel ini menceritakan tentang seorang remaja putri keturunan Pakistan Amerika yang tinggal di Jersey City. Dia adalah Kamala Khan yang juga penggemar berat karakter superhero. Kamala Khan sering berimajinasi bertarung melawan musuh bersama mereka. Semua imajinasinya itu dituangkan dalam berbagai coretan di bukunya. Imajinasi yang berlebihan itu membuatnya menjalani kehidupan sosial yang kurang baik di rumah maupun sekolah, sehingga tak sedikit orang-orang yang kurang menghormatinya. Dia berpikir mungkin lingkungannya akan menganggap keberadaannya jika memiliki kekuatan super. Tanpa diduga, Kamala benar-benar mendapatkan kekuatan itu setelah mengenakan sebuah gelang yang ditemukannya. Dia mendadak mampu bergerak cepat layaknya superhero. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, diawali terlihat seorang remaja siswa SMA berusia 16 tahun yang sangat mengidolakan Kapten Marvel. Dia berasal dari keluarga muslim yang tinggal di kota Jersey, Amerika Serikat bernama Kamala Khan. Pada suatu hari, Kamala dijadwalkan untuk mengikuti tes mengemudi agar ia bisa segera mendapatkan SIM. Sebelum berangkat, kakaknya yang bernama Amir Khan berpesan pada adiknya untuk tidak lupa membaca bismillah sebelum tes dimulai. Namun sayangnya, hari itu Kamala gagal dalam tes dan bahkan ia menabrak mobil guru mengemudinya. Ibu dan ayahnya tentu saja langsung marah dan berpikir kalau Kamala kesulitan dalam berkonsentrasi karena ia terlalu sering berhayal tentang superhero idolanya. Di sekolah, Kamala juga bukanlah anak yang populer yang punya banyak teman. Ia bahkan cenderung dikenal sebagai anak yang aneh karena seluruh kehidupannya hanya tentang Avengers idolanya. Ia hanya memiliki dua orang sahabat, yaitu Bruno dan Nakia. Saat di tangga, Kamala tidak sengaja menabrak Zoe, seorang siswi populer di sekolahnya. Ia lalu meminta maaf pada Zoe. Kemudian Zoe dengan wajah sinis berkata, kalau kalung yang digunakan Kamala tampak sangat indah, dan Kamala pun menjawab kalau kalung itu bertuliskan namanya dalam bahasa Arab. Sepulang sekolah, Kamala dan Bruno pergi ke sebuah tempat untuk menyelesaikan cosplay Captain Marvel yang akan Kamala gunakan untuk acara perayaan tahunan bernama Avengers Con. Kamala terlihat sangat bersemangat untuk segera menyelesaikan kostumnya karena ia ingin menjadi pemenang kostum terbaik untuk kategori Captain Marvel. Kamala sadar bahwa masih kekurangan item pendukung untuk melengkapi kostumnya itu. Jadi Bruno pun berjanji akan membuatkan sesuatu untuk Kamala sebagai pelengkap kostumnya. Sesampai di rumah, Kamala membantu ibunya untuk membuka paket yang dikirim oleh neneknya. Karena Amir akan menikah dalam waktu dekat, jadi sang nenek mengirimkan beberapa barang yang mungkin bisa digunakan dalam acara nanti. Satu benda yang sangat menarik perhatian Kamala adalah sebuah gelang antik. Namun saat Kamala menanyakan tentang gelang itu, ibunya berkata kalau gelang itu hanyalah barang rongsokan yang sudah tua. Setelah itu Kamala menemani ibunya pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam pesta pernikahan. Mulai dari baju, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Setelah kembali dari pasar, Kamala pun bertemu dengan Bruno di rumahnya. Bruno datang ke sana untuk memberikan sebuah alat canggih ciptaannya pada ayah Kamala. Ketika bertemu dengan Kamala, Bruno menyuruh Kamala untuk segera meminta izin pada kedua orang tuanya untuk pergi ke acara Avengers Con mengingat acaranya tinggal beberapa hari lagi. Kamala pun akhirnya memberanikan diri untuk meminta izin pada ibu dan ayahnya. Ibu Kamala tentu saja langsung menolak permintaan Kamala karena acara itu pastinya akan diadakan malam hari dan di sana akan banyak gadis-gadis berpakaian mini serta minuman alkohol. Apalagi saat ibu dan ayahnya tahu kalau Kamala akan datang dengan kostum Kapten Marvel. Ibunya langsung mengucapkan istighfar.
Kamala yang tidak diizinkan untuk pergi langsung pergi ke kamarnya dengan perasaan sedih. Tak lama kemudian, Amir datang ke kamar Kamala dan berkata kalau ia akan mencoba membujuk ibu dan ayah agar mau mengizinkan Kamala pergi. Keesokan harinya, ibu Kamala kembali menemui Kamala dan berkata kalau ia akan mengizinkan Kamala untuk pergi ke acara AvengerCon. Dengan syarat Kamala harus ditemani ayahnya pergi ke sana dan mereka harus menggunakan kostum Hulk. Melihat hal itu, Kamala tentu saja langsung menolak persyaratan dari ibunya. Kamala tentu saja malu berdandan seperti itu karena teman-temannya sudah pasti akan mengejeknya. Karena hal itu ibunya pun kecewa dan Kamala tetap tidak diizinkan untuk pergi. Pada malam harinya, Kamala bertemu dengan Bruno di tempat tongkrongan mereka. Di sana Bruno mendengarkan semua curhatan Kamala tentang dirinya yang tidak diizinkan untuk datang ke acara AvengerCon. Untuk menghibur Kamala, Bruno pun memberikan sebuah sarung tangan elektrik yang ia buat sendiri. Keesokan harinya, Kamala dengan semangat menceritakan ke Bruno tentang idenya untuk kabur dari rumah saat acara AvengerCon. Semua rencananya terdengar sangat meyakinkan walaupun Kamala banyak menambahkan adegan-adegan yang cukup berbahaya. Whatever, no problem, yang penting rencana mereka harus berhasil karena mereka harus bisa menghadiri acara AvengerCon. Sebelum acara itu tiba, Kamala pergi ke gudang untuk mencari beberapa item guna melengkapi kostum Kapten Marvel-nya. Dan ia memutuskan untuk mengambil gelang tua yang dikirim oleh neneknya tempo hari. Singkat cerita, hari acara AvengerCon pun akhirnya tiba. Sejak awal, semua realitinya sangat tidak sesuai dengan rencana Kamala. Meskipun demikian, harapan Kamala dan Bruno akhirnya tercapai, di mana mereka berdua bisa menghadiri acara AvengerCon bersama-sama. Mereka pun menikmati acara dengan sangat bahagia sampai akhirnya penilaian kostum Kapten Marvel akhirnya tiba. Dengan cepat Kamala pun pergi ke kamar mandi untuk mengganti bajunya dengan kostum Kapten Marvel. Di atas panggung, Kamala merasa gugup dan pesimis karena lawan-lawannya yang lain menggunakan kostum yang bagus, terutama Zoe yang juga datang dengan kostum Kapten Marvel. Awalnya Kamala ingin memakai sarung tangan pemberian Bruno, namun sarung tangan itu tertinggal di toilet. Jadi ia terpaksa hanya menggunakan gelang milik neneknya. Namun setelah memakai gelang itu, Kamala tiba-tiba merasakan sensasi yang aneh di dalam tubuhnya. Dan saat gilirannya akan menunjukkan kostum pada juri, ia pun merasa pusing karena lampu yang terus menyorotinya. Di tengah situasi itu, Kamala tiba-tiba mengeluarkan semacam kekuatan super dari telapak tangannya. Para penonton dan juri merasa kagum akan hal itu karena berpikir itu adalah bagian dari pertunjukan. Namun siapa sangka, kejadian itu malah berakhir dengan malapetaka karena kekuatan Kamala membuat beberapa properti rusak dan hampir melukai Zoe. Beruntung Kamala berhasil menyelamatkan Zoe dan cepat-cepat kabur bersama Bruno. Sesampai di rumah, Kamala masuk lewat jendela kamar dan mengendap-endap masuk agar tidak ketahuan oleh ibu dan sang ayah. Namun siapa sangka, ternyata sang ibu sudah ada di dalam kamarnya dan menunggu Kamala pulang dengan wajah marah. Sang ibu mengaku marah dan kecewa pada Kamala karena ia sudah berani membangkang dan berbohong. Ibunya pun meminta Kamala untuk merenungi semua kesalahannya dan memohon pada Kamala untuk fokus pada masa depannya. Di mid-credit scene episode 1, Agent Department of the Damage Control atau DODC, yaitu Pick Leary dan Sadie DeVere menonton video insiden Kamala di AvengerCon. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke New Jersey untuk menemukan Kamala dan menahannya. Keesokan harinya, Kamala pergi ke sekolah seperti biasa dengan sangat bahagia karena impiannya menjadi superhero kini menjadi kenyataan. Video yang memperlihatkan aksi superhero-nya itu sekarang viral di media sosial dan membuat Zoe semakin terkenal. Anak-anak di sekolah terlihat berkumpul mendengarkan cerita Zoe yang kemarin diselamatkan oleh superhero dan dia pun menamai superhero itu dengan nama Nightlight. Untuk merayakan hal itu, Zoe pun mengundang semua teman-temannya untuk datang berpesta ke rumahnya. Tak lama kemudian, Kamala berpapasan dengan seorang laki-laki saat sedang berjalan. Laki-laki itu diceritakan sebagai seorang murid pindahan bernama Kamran. Sejak pandangan pertama melihat Kamran, Kamala langsung tertarik melihat ketampanan Kamran. Karena hal itu, Kamala, Bruno, dan Nakia pun memutuskan untuk ikut ke pesta tersebut. Di markasnya, Kamala yang masih belum bisa mengendalikan kekuatan mencoba berkonsultasi dengan Bruno.
Bruno pun menyarankan agar Kamala mulai berlatih memperkuat fisiknya, sehingga ia bisa belajar untuk mendalikan kekuatannya. Sejak saat itulah, Bruno selalu menemani Kamala berolahraga sambil terus mengeksplor kekuatan yang Kamala miliki. Dari pengamatannya, Bruno merasa kekuatan Kamala bukan berasal dari gelang neneknya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Itu artinya, gelang itu hanyalah pemicu yang akhirnya mengeluarkan kekuatan Kamala. Berkat semua latihan kerasnya, Kamala akhirnya bisa beradaptasi dengan kekuatannya. Ia bahkan kini bisa membuat pijakan yang digunakan untuk berjalan di atas udara. Pada suatu hari sepulang dari sekolah, Kamala dan Nakia pergi ke masjid untuk sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat, Nakia terkejut karena sepatu mahalnya tiba-tiba hilang. Karena hal itu sudah terjadi berulang kali, Nakia pun memutuskan ingin mencalonkan diri sebagai dewan kepemimpinan masjid untuk memberantas semua bentuk pencurian. Sesampai di rumah, Kamala meminta maaf pada ibunya atas apa yang ia lakukan di hari festival. Ibunya yang mendengar hal itu langsung memaafkan Kamala dan memperingatinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu, Kamala pun meminta izin untuk pergi ke acara pestanya Zoe dan ibunya pun mengizinkannya. Di acara pesta itu, saat melihat Kamran, Kamala lagi-lagi terpesona pada ketampanan Kamran. Apalagi saat itu Kamran melakukan atraksi yang semakin membuat Kamala jatuh hati. Namun tiba-tiba terdengar suara sirine polisi dan Kamran spontan mengajak Kamala dan teman-temannya untuk kabur bersamanya dengan menggunakan mobil Kamran. Di dalam mobil, Kamran dan Kamala berbincang satu sama lain dan menemukan kalau mereka ternyata memiliki banyak kecocokan. Setelah sampai di tujuan, Kamran memberikan nomor WA-nya pada Kamala dan meminta Kamala untuk mengabarinya jika ia membutuhkan sesuatu. Sesampainya di rumah, Kamala pun berjoget kegirangan karena merasakan indahnya cinta pada Kamran. Keesokan harinya di sekolah, hidung Kamala tiba-tiba saja menyala. Kamala yang kaget segera bersembunyi di dalam kamar mandi. Saat Nakia menyusul Kamala, kini giliran tangannya yang menyala. Namun setelah beberapa saat tubuhnya kembali normal. Sepulang dari sekolah, ternyata Kamran menunggu Kamala di parkiran untuk pergi bersama-sama. Saat itu, Bruno menghampiri Kamala untuk mengajaknya berlatih bersama. Namun jelas Kamala auto menolaknya, karena ia lebih memilih untuk pergi bersama Kamran, guys. Hari itu Kamala dan Kamran menghabiskan waktu dengan tertawa dan berbagi pengalaman mereka masing-masing. Saat mereka sedang asik mengobrol, Amir dan tunangannya yang bernama Tisha tidak sengaja bertemu dengan mereka. Karena takut kakaknya akan berpikir macam-macam, Kamala pun berpura-pura berkata kalau Kamran adalah sepupu jauh mereka. Amir yang mendengar hal itu langsung percaya pada apa yang adiknya katakan dan mereka pun segera pergi. Pada malam harinya, Kamala menelpon neneknya untuk menanyakan perihal gelang di tangannya. Neneknya menjawab kalau gelang itu adalah milik nenek buyutnya Kamala yang bernama Aisyah. Ayah Kamala yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka mencoba memasuki kamar Kamala. Namun Kamala segera mencegahnya. Lalu saat ayahnya berhasil masuk ke kamarnya, Kamala langsung berpura-pura tidur seperti tidak terjadi apapun. Keesokan harinya, hari perayaan Idul Adha untuk umat muslim akhirnya tiba. Saat sedang bersiap-siap, Kamala bertanya tentang buyutnya pada sang ibu. Namun ibunya terlihat marah dan seolah-olah tidak ingin membahas apapun tentang Aisyah buyutnya itu. Di acara perayaan, Kamala bertemu dengan kedua sahabatnya, Bruno dan Nakia. Perayaan itu dimanfaatkan oleh Kamala untuk mencari informasi tentang nenek buyutnya. Beberapa bibinya yang ditanyai oleh Kamala menjawab kalau nenek buyutnya itu dahulu adalah orang yang sudah membuat malu keluarga besar mereka. Banyak orang yang berkata ia suka berselingkuh, bahkan pernah membunuh seseorang. Di lain sisi, terlihat Zoe yang sedang diinterogasi oleh pihak DODC. Agent Vic Leary dan Sadie DeVere menginterogasi Zoe, lalu menanyakan tentang identitas superhero yang muncul di acara Avenger Code. Namun karena Zoe juga tidak tahu apa-apa tentang superhero itu, jadi ia pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Agent Vic Leary dan Sadie DeVere. Kembali ke tempat perayaan Idul Adha, di mana saat itu ada anak kecil yang hampir jatuh dari atas menara masjid. Semua orang yang ada di sana pun panik dan mulai mencari bantuan. Kamala yang kebetulan ada di sana memanfaatkan kejadian itu untuk menguji kekuatannya. Ia pun segera mengganti kostumnya dan bersiap menyelamatkan anak itu layaknya seperti seorang superhero.
Walaupun ada sedikit kesalahan, Kamala sempat berhasil menyelamatkan anak tersebut guys. Namun tiba-tiba Kamala melihat penampakan seorang wanita yang membuatnya kehilangan konsentrasi, yang membuat anak yang ia selamatkan pun akhirnya jatuh. Dengan sekuat tenaga, Kamala pun berusaha untuk kembali menyelamatkan anak itu. Namun ia tetap saja gagal. Kamala lalu pergi dengan perasaan bersalah pada anak tersebut. Namun ia tiba-tiba dicegat oleh 2 drone yang datang bersama rombongan dari DODC. Pada situasi itu, Kamala pun kembali diselamatkan oleh Kamran yang datang dengan mobilnya. Kamala yang masih kebingungan semakin dibuat terkejut dengan seorang wanita yang ada di kursi belakang. Penampakan wanita yang muncul sebelumnya ternyata adalah ibunya Kamran yang bernama Najwa. Itulah alur cerita film Miss Marvel episode 1 dan 2 yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.